Ya, ya, KDM sebagai sebuah role model itu menarik, ya kan? Tapi formulasi yang ditawarkan oleh KDM itu merasa cocoknya untuk masyarakat Jawa Barat atau masyarakat berkebudayaan Sunda lah misalnya. Iya, iya. Bahwa nyanyian orang Minang itu membuat hati masyarakat Nusantara Indonesia terhibur. Bahkan Iya, sampai betul, presiden betul. goyang-goyang dibuatnya kan. Bisa juga dibuat dalam tumbuh dalam 2 hari 3 hari. Batangnya tuh bang. Batang toge namanya. Mustahil. Cobalah kita sabut cie-cie. Kok iyo hebat orang Minang dulu tuh, sianan hebat orang Minang dulu tuh. Apakah kehebatannya itu langsung turun dari langit? Batang toge. Batang toge. Yang dahannya ndak bisa bahasa Sunda. Nggak bisa, bahasa. Ureknya ndak bisa bahasa Selo. Tapi bisa aja lah pelapis selero. Salah satu ciri dari alam itu tidak tergesa-gesa. Alam kok bekerja tidak tergesa-gesa gitu loh. Nah, cuma kalau kini kan ya zaman Dajjal itulah tiba kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak salu dimanapun berada. Hari ko ambo dapat kesempatan kembali bersobok yo kakanda ambo, Bang Wimo. Beliau yang dulu pernah kami membahas karya beliau tentang sebuah buku yaitu Menimbang Minang, yang isinya adalah tentang keresahan beliau terhadap Minangkabau. Kini ambo pun kembali menemui beliau, tentu menindaklanjuti keresahan-keresahan itu. Sebenarnya tentu tidak elok kalau tanpa solusi. Sebenarnya mungkin kita tidak tahu ya kedepannya apakah kemudian akan lahir karya lain yang berbentuk solusi, tidak tahu ada. Tapi hariko ambo yakin harus menemui beliau untuk setidaknya mengkonfirmasi, mudah-mudahan ada solusi yang mungkin beliau miliki terhadap keresahan beliau tuh. Kok pengantarnya tuh bang? Pengantar ya. Jadi Giko bang, sebelumnya kita lah bahas tentang banyak keresahan abang yang kemudian bang tuangkan ke dalam buku. Dan kemudian buku itu alhamdulillah lah beredar Riko. Mungkin dari penonton gitu pun lah ada yang membaca buku itu sendiri gitu, yaitu Menimbang Minang. Dan abang sudah menyampaikan dulu alasan abang kenapa menimbang Minang gitu. Seperti yang ambo sebut di pengantar tadi bang, kalau kita hanya berhenti di keresahan-keresahan saja tanpa aksi nyata dan tanpa solusi, itu kan tidak bagus bang. Iyalah. Salah satu keresahan yang terjadi itu bahwa mulai tidak nampaknya Minang itu pada tataran aplikatif di masyarakat, seperti kurangnya hal-hal apa namanya bermusyawarah, itu hal macam memang. Apa tawaran abang terhadap kurangnya nampak di masyarakat aplikasi Minang itu sendiri? Apa yang bisa bang sampaikan? Iya, terima kasih Sultan. Kok pertanyaan kok yo barik menjawab Sultan. Nyondak lu di bari-barian dulu bang. Nah nyangkul lah mau ikut perjelasan tadi. Tapi jadilah kalau menurut hemat ambo, kalau di buku Menimbang Minangkabau itu kan dia memang sumbernya keresahan rata-rata gitu. Jadi perlu wak timbang balik atau wak pertimbangkan balik Minangkabau ko. Nah, cuman di sisi aplikasinya tentu tidak bisa surang lah, Ustaz. Kalau menurut ambo ada proses yang harus awak rawat gitu loh. Dan kalau
kecek Sultan Minangkabau kok ndak nampak secara nyata aplikasinya di masyarakat, bisa saja Sultan karena itu kan aspek pakaiannya. Tapi kalau batinnya Sultan merasa hidup kok di masyarakat gitu, tumbuh gitu. Tumbuh filosofi petua-petua itu terpakai di masyarakat. Kalau awak datang ke kampung-kampung, tamui orang tuh mengecek awak dari tikati, keluar Minangkabau tuh Mas Stan. Jadi masih ado ya Bang? Masih. Bukan masih ado ya Bang, bukan masih ya, ado gitu ya. Ado gitu. Nah, cuma kalau kini kan ya zaman Dajjal itulah tiba kan. Dajjal itu kan diilustrasikan bermata satu. Nah, kini awak kan bicara di depan yang bermata satu tuh kamera tuh satu mata. Searah gitu. Benar satu arah. Nah, jadi karena kamera di mana-mana, tentu orang Minang kalau ingin tampilnya di pentas dunia tentu harus menunjukkan dirinya loh gitu. Apa itu Nastan makasih? Jadi Giko, pada satu sisi kan banyak orang Ariko mengatakan Giko, anak-anak kini indak lay mau dewa dulu, gitu keceknya kan. Kemudian inyo indak lay baradai, indak tahu di sini, indak tahu deko kan macam tuh. Yang kemudian itu dikonstruksikan adalah konstruksi Minang itu bana, gitu keceknya kan. Dan keresahan Kogo kan salah satu memang tertuang dalam buku Abang bahwa hal tidak aplikatifnya lay di Hariko gitu di bawahnya. Iya. Bukan hanya ya mungkin Abang tadi mengatakan kan sampai pada personal yang sampai di level itu. Tapi yang mereka gaduhkan tuh kini kan atau kita gaduhkan tuh kan harian saja. Anak-anak awak muda tidak lay kata mereka berminangkabau. Yang di situ ada mungkin dinamika dan dialektikanya gitu kan ikut kata mereka gitu. Dan itu pun teramini langsung dengan tulisan Abang sendiri gitu kan. Tentu harus ada solusi Bang. Gitu tipenya. Apa solusi yang mungkin awak lakukan tuh Bang? Kalau dalam rencana kerja tentu ada istilahnya kan, kalau dalam manajemen tata kelola pemerintahan kan ada Renstra. Iya betul. Rencana strategis atau rencana kerja kan ada jangka pendek, menengah, jangka panjang. Iya betul. Kalau berdasarkan kesadaran Amba sebagai orang Minang, kita kan berguru ke alam Sultan. Alam Tengambang jadi guru. Iya. Salah satu ciri dari alam itu tidak tergesa-gesa. Alamku bekerja tidak tergesa-gesa gitu loh. Ya kopi yang kita minum kok. Iya. Bila kira-kira ditanamnya biji kopi dan kita kan lama minum air. Iya. Ditanamnya mungkin sekira-kira lebih dari 2 tahun lewat. 2 tahun lewat, 3 atau 5 tahun lewat kan. Iya. Yang pasti bukan 2 hari lewat atau. Iya. Ya artinya kopi yang ditanam 5 tahunan lalu teraplikasinya kini. Nah, muka Sri Ambo secara alamiah kebudayaan Minangkabau itu hidup sehari-hari dalam pakaian orang Minang sehari-hari, baik di ranah maupun di rantau. Iya. Di alam pikirannya hidup. Cuman apa ketikanya terwujud, nah seperti apa wujudnya? Nah, menurut Ambo di situ diskusi lebih mendalam merasa Sultan. Kalau alam bergerak atau alam bekerja tidak tergesa-gesa, kalau awak paksakan juga inyo ado kini segera ya. Berarti awak melawan guru. Jadi sebagai ilustrasi Bang mengecen di kopi nan awak minum Hariko itu adalah produk alam yang berproses. Iya. Betul. Ketika proses itu dilalui, mangko makan waktu. Barunya jadi kopi. Iya. Dan tapi kalau nyom ingin awak tergesa-gesa segera dan orang tuh ketika caliak kini kemana kanyon ndak lay misalnya ngaraki misalnya dan besok paginya harus pandai, itu mustahil. Mustahil. Cobalah kita sabuk cie-cie. Kok iyo hebat orang Minang dulu tuh, sianan hebat orang Minang dulu tuh.
apa kok kehebatannya itu langsung turun dari langit. Tajun badan tuang itu langsung kan hebat sekali. Malam kau bebarasian, Iya, besok pagi langsung hebat. iya. Nggak mungkin. Iya, iya betul. Apalagi sosok pemimpin dalam pituah itu kan beringin gadang di tengah kota, Stan. Nenek mama gua adalah. Iya, beringin gadang di tengah kota. Ureknya sampai baselo, batang sampai basanda, daun jedahannya sampai belinduang. Iya. Nah, kalau kita kambangkan ya, kalau kita surahkan jo pengana gitu, Iya. para lamo kira-kira beringin tuh bisa gadang di tengah kota. Dan urek gua bisa bagat tuang waktu Iya. urek tuh. Iya. Iya. Para lamo kira-kira gitu. Nah, ada juga batang cilai setan. Bisa juga dibuat tumbuh dalam 2 hari 3 hari. Batang tuh bang. Batang toge namanya. Tapi tidak bisa Mas Anda. Jadi konstruksi Bang sampai tadi bahwa mama pun sebagai batang baringin yang kita lupa, itu kan seakan-akan barang lahado, Wah. Barang lahado. Ternyata baringin itu mangko tumbuh pun punya proses. Punya proses. Punya pendewasaan. Punya pendewasaan. Ya diterpa angin, kemudian angin yang ada pun kemudian ya macam-macam ya, panih yang manunyo gitu kan. Urek nan mungkin ule macam-macam ya. Iya. Tapi nya tetap bertahan dan nyo menjadi rimbun. Disitulah nenek mama tuh sebenarnya. Gitu ya, sebenarnya. Dan tadi bagi Cik Bang, kalau kita tergesa-gesa, iya, melawan alam, melawan guru. Iya. Kalau memang orang Minang itu memaksakan dirinya untuk belajar ke alam, dan alam adalah gurunya, ketika nyo ndak mengikuti kita alam, maka di saat itu nyo tidak lagi membenarkan guru, jadi malah melawan guru kok. Hilang kaji. Bang mengatakan Minang tuh masih hidup dan bergerak terus. Bergerak. Mangko kita bisa merasakan Minang yang hariko adalah produknya sabalun juga berarti. Sebelumnya. Kalau kita hariko merasa ikut tidak baik, mangko hariko kita mulai pula sebuah tanaman baru yang mungkin awan tidak mencari hasilnya. Bisa jadi laku dia orang mencari hasilnya. Gitu tiba ya Bang. Nah, tapi kalau nyo instan batang toge. Batang toge. Yang dahannya ndak bisa basanda, ureknya ndak bisa baselo, tapi bisa aja lah pelapis selero. Pelapis selero lain. Kalau untuk pelapis selero, iya bisa. Iya. Tapi kalau tadi baringin konstruksinya tuh yang wak lupo dari cerita itu adalah ada proses. Ada proses. Bahkan kalau pakai lo teori dekonstruksi menelaah beringin kok setan. Beringin kayaknya terkategori tanaman benalu Mas Tan. Dan gadang itu pasti ada batangnya bunuh dulu. Betul. Batangan nau lah. Ya kita alamnya kayak ya. Iya. Ada batangan durian yang nyusungkui kan. Pokoknya gadang batang inang itu nyetinggan. Kalau kita ingin mendeskasakan di situ gitu kan. Istilah orang gua menggadang anak ulah aja. Tapi sebenarnya yang kita bisa cari dari sebuah batang baringin tadi itu adalah ada proses dan itu tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Jadi ketika kita ingin mendorong diskusi kita, apa solusinya? Mangko jangan tergesa-gesa. Iya, betul. Ketika nyo tergesa-gesa, itu berisiko terhadap ketidakmatangannya sendiri. Ketidakmatangan. Dan ini tetap ada, tapi memang gerak alam tadi itu nyo ada terus bergerak. Apa istilahnya kalau biasa Bang nyambut itu? Nyo bergerak, bertumbuh, tapi tidak ribut. Tidak ribut. Nyo taruh ya. Taruh juga. Taruh. Walaupun di situ Biko ada saling mengalahkan, saling meniadakan. Kontestasi, kompetisi, persaingan, itu keniscayaan, itu adat alam. Dan itu alam tuh loh. Itu adat alam, itu hukum alamnya begitu. Kalau mode itu kan awak jadi Bang, jadi sebuah harapan yang terlalu panjang Bang. Tentu kita hariko, selain kita bicara masa depan, toh hariko perlu kita selesaikan juga Bang. Iya betul. Iya. Intinya panadolnya untuk hariko apa Bang? Gitu. Ya, artinya kalau itu Sultan, tentu bicara metode kan. Ya. Bicara strategi, bicara metode, yang tepat untuk mewujudkannya mungkin
Ya kalau metode melahirkan teknologi, teknologi itu memang tabiatnya pun melawan alam. Apakah tidak boleh melawan alam? Boleh lah. Pesawat itu kan melawan angin, Ustaz. Kan masih bisa terbang di udara. Itu kan karena kecepatan itu sudah bisa mengalahkan kekuatan angin kan gitu, logika awam-awam ya. Nah, kalau itu intinya menurut Ambo, ya awak aktifkan saja balik struktur-struktur Minangkabau yang lahado itu. Misalnya surau. Balik awak ke surau balik gitu. Basurau awak balik. Basurau itu tentu teraplikasi sistem surau tadi sampai ke rumah awak, sampai awak kerajo, sampai di negari, di kampung, di negara aku bahkan. Kalau di surau dulu kan, kalau Sultan kan masih masih. Kalau Ambo dulu diajar mengaji alif bata itu dek guru, nak langsung guru tuh Kambor. Guru tuh nyo titipkan, nyo amanahkan kaji itu ke muridnya nan lebih gadang. Murid nan lebih gadang tuh maja, murid nan lebih ketek. Murid nan ketek maja, murid nan lebih ketek pula. Nah, sehingga turun temurun gitu. Jadi Ambo dulu baduo beraja baduo sama gajinya kan. Beraja ka si A misalnya yang jate bang senior ya, senior lah kalau bahasa kininya bahasa kininya senior. Itulah beraja kaji dari guru tapi beraja jo senior. Nah konkretnya mereka mungkin Sultan masing-masing awak kan punya pemahaman tentang Minangkabau. Minangkabau ideal menurut awak. Nah, itu awak tanamkan ke seorang atau dua orang terdekat. Wa ta'izil kurba mah. Yang terdekat dari awak, ke situlah transformasi tadi disampaikan. Dan itu geraknya tuh tidak melawan alam sebenarnya itu, mengikuti alam gitu. Nah, itu metode pertama. Tapi kalau ingin juga kan banyak metode modern. Orang Minang kan tidak menutup diri dari metode-metode yang canggih. Kan tata kelola atau ilmu manajemen kan terus berkembang kan. Iya betul. Tata kelola yang efektif, ya kan, untuk misalkan membangkitkan Keminangkabauan atau membangkitkan keluhuran budaya itu gitu dalam menata kehidupan. Bisa dipakai. Kan banyak contoh-contoh masukan. Media bisa enggak bang? Media sangat mungkin, sangat bisa. Karena ya pada yang sabit di awal tadi Sultan. Kalau kini kan mata kamera di mana-mana. Nah, itu salah satu camin taruh kalau dalam iya untuk menayangkan gitu, menayangkan apa sesungguhnya Minangkabau itu gitu. Kan di era globalisasi komunitas masyarakat, tata kehidupan masyarakat yang selama ini terisolasi, tersembunyi, tersimpan, itu bisa menjadi role model bagi dunia gitu loh. Nah, kenapa? Karena ini kan diwariskan secara turun temurun. Bisa saja cara awak berkehidupan, misalkan bersosial, berhukum dan lain-lain yang diwariskan dari nenek moyang lu, bisa jadi itu lebih efektif. Bisa jadi itu sesungguhnya solusi yang pas untuk kehidupan modern gitu. Dan caranya dipublikasikan. Iya, dipublikasikan. Itu yang Bang Gecen disiarkan, tadi disiarkan. Kalau istilah manajemen modern itu kan mainstreaming. Ya harus utamakan, dimenangkannya atau istilah lain ditebalkan. Diboldnya. Ditebalkan aktivitasnya, ditebalkan pikirannya, ditebalkan efek-efeknya, dampak-dampaknya. Ya contoh Sultan. Ambo nonton tadi antara galak jo Ambo yang menonton orang di Istana Senayan Jakarta tuh 17 lagu sepatang goyang-goyang. Iya. Dan salah satu lagu tuh lagu Minang rupanya kan. Iya betul. Nah, itu kan menurut Ambo secara positif macam lihat. Iya. Itu kan menebalkan memboldingnya suara kultur Minangkabau bahwa nyanyian orang Minang itu membuat hati masyarakat Nusantara Indonesia terhibur. Bahkan sampai presiden goyang-goyang dibuatnya kan. Itu kan salah satu bentuk Sultan. Salah satu bentuk bagaimana cara memainstreaming, mengarus utamakan substansi Keminangkabauan itu ke dalam tindakan yang lebih nyata gitu.
itu kan mengkristal itu ke dalam lagu, ke dalam nada. Walaupun itu tidak menggambarkan Minang secara utuh sebenarnya doh, tapi Tidak. gambarnya lah nampak. Tapi nada yang ada di lagu itu adalah suara kultural Minangkabau dan suara kultural dari timur. Nah, dan ternyata hanya suara kultural yang membuat orang batas-batas Sekat marginal sosial itu hilang ya. Hilang. Bahkan hari itu pun presiden pun dengan lagu Timur dan Minang bertemu, nadanya ketemu, nggak bisa nahan, nggak bisa nahan. Ya, artinya kan satu kata ya, yang kata kunci sebenarnya kan hanya kebudayaan yang bisa menghapus atau meminimalisir atau menyamarkan sekat sosial ya, border sosial tadi ya. Ya. Jangan membolding negatif. Ya. Ya karena kan kini di media kan banyak loh kok Bang. Isi media tuh cari lah. Ya gitu kan. Orang tahu orang kenal Minang tuh maaf. Kadang ya walaupun tuh kalau cemeh awak lo kan kadang awak cok lo ngadajuan kalau ada orang dah Minang tuh tiba siko tuh kenalkan bahasa Minang pertama kali itu ya gak cari wajan. Tapi itu kan cenderung kemudian terpublikasi menjadi nilai negatif nampak di orang itu. Berarti media pun walaupun itu adalah media yang benar tapi caranya pun harus benar, betul? Iya betul, Sultan. Cuman dalam bermedia apa saja itu berpotensi untuk istilahnya mentransfer atau menitipkan nilai di dalamnya gitu. Ya kalaupun ya netizen hari ini misalkan kerannya lah lapeh kan lah bocor, kalimat-kalimat netizen di media sosial itu ya tidak tamakan diakai ya kalau kan. Tapi itu tetap sebagai potensi gitu. Bahkan kalaupun orang ada yang membenci Minangkabau misalnya, dan lebih senang sebenarnya beraja ke orang yang membenci Minangkabau tuh. Iya betul. Diskusi soal itu kan? Iya. Karena nya akan memandang sisi yang berbeda dari sisi pandang awak punya gitu tibonya. Iya. Logikanya Sultan, orang yang membenci sesuatu pastinya sesungguhnya sangat banyak tahu tentang sesuatu itu. Makanya benci. Kan kebutaan yang didatangkan karena cinta itu cenderung kepada pemujaan. Namun kebencian yang datang, kebutaan yang karena kebencian, misalnya atau kebencian tadi itu kan karena tahu. Barunya membenci gitu. Karena ngerti, tapi bukan berarti kan Bang, bukan berarti kita mengamini kebencian, tapi setidaknya ini membenci pasti ada alasannya gitu maksudnya. Iya, ada alasan. Pasti karena tahu kan. Nah, biasanya pengetahuannya tuh menarik untuk dipelajari. Ya sama lah awak mencari Tuhan, berarti kata ateis. Betul. Karena bagi awak itu sebuah hal yang tak mungkin perdebatkan, bagi mereka itu terbuka. Ya terbuka memperdebatkan. Oke. Jadi Kiko cek Bang. Oke, kita berarti Hariko kita berdamailah dengan kondisi Hariko. Toh orang Minang pun sebenarnya kan fleksibel dengan hal seperti itu ya, menerima pembaharuan, terbuka terhadap pergerakan gitu, pergerakan zaman Iko. Bahkan dulu Ambo pernah mengecek Kiko, orang Minang dulu tuh kan mencari jazz itu dulu kan tidak terima dah. Bahkan identik dengan yang tidak bagian darinya. Namun kemudian Hariko awak sendiri memakai jas. Bahkan untuk beralih kalau tidak pakai jas itu tidak senang hati itu udah mulai orang baru namanya dah. Itu bukti fleksibilitasnya gitu. Tapi Bang, tadi kalau bicara ada panadolnya. Ya udah kita tampilkan semua tentang Minangkabau di media Hariko. Bahkan Hariko Bang pun mengatakan berdamailah kalau ada pun yang mungkin dalam tanda kutip negatif sikapnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kadang-kadang Sultan awak memang harus awak inu manalo sakit, ido ibana sakit. Karena kan ada syair ya dari Fakhruddin Attar. Kalau kamu tidak sakit, bagaimana mungkin obatnya akan datang? Nah, itu Sultan. Jadi sakit kau perlu dulu awak gitu, supaya awak tahu ubeknya apa gitu loh. Jangan pernah merasa beriman kalau kamu belum diuji. Iya. Itu tipe itu. Iya. Belum bisa mengatakan diri awak Minang kalau awak pun tidak pernah merasakan sisi negatif atau yang berbeda dari Minang itu sendiri. Yang dipandang mungkin orang lain. Toh kemudian Hariko Minang sebenarnya di berbagai lini
tetap bergerak. Di media pun Hariko juga bergerak, bahkan di media-media lain sudah sangat bergerak. Tapi ada fenomena Hariko di dunia politik apa? Minang hanya dijadikan jargon. Betul. Oke. Kok kasusnya kah? Namun saya lihat di daerah lain, ambil kasus itu di Jawa Barat. Hariko ada namanya KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Inyo di posisi majunya, dulu ambo masih ingatnya mengatakannya ingin menghidupkan kebudayaan. Dan terbukti sampai Hariko, ketika Hariko kita bisa cek, contoh saja pakaiannya pakai pun bukan pakaian resmi pemerintah loh. Pakaian kebudayaannya dipakainya. Itu dibawanya ketika bawah pakaiannya. Ketika berbicara pun memakai bahasa daerahnya. Berkomunikasi dengan cara budayanya. Kalau bisa orang tuh membawa budaya tuh bukan hanya pada tataran jargon. Kenapa awak di Minang tidak memakai ikobang? Ya, KDM sebagai sebuah role model itu menarik, ya. Tapi formulasi yang ditawarkan oleh KDM itu merasa cocoknya untuk masyarakat Jawa Barat atau masyarakat berkebudayaan Sunda lah misalnya. Iya. Nah, kalau pola seperti itu lo dibawa ke Minangkabau itu agak sunsangnya merasa. Karena ya ada beberapa pola yang ya kalau di Minangkabau itu duduk semua rendah, tagak semua tinggi. Nah, kalau di Sunda mungkin seperti itu juga, teman langgamnya berbeda. Cuman sebagai sebuah pola kepemimpinan menarik untuk mengaplikasikan kebudayaan tadi ke dalam gaya kepemimpinan, kan gitu. Iya betul. Itu kita coba cek kita. Ya, itu cocok dilakukan itu dengan formulasi yang pas pula kan. Iya betul. Untuk di Minang itu, karena kan kalau petua awak kan banabu-nabu, bak cubada, baruang-ruang, bak durian. Iya. Nah, ruang Sunda mungkin tidak bisa dibawa kemari. Kalau memang kebudayaan bisa, ternyata kasus 17 Agustus petang itu, kalau kebudayaan ternyata bisa menggairahkan kehidupan gitu kan, membuat orang bahagia gitu, maslahah kan. Iya betul. Berarti pemimpin-pemimpin yang ada di Minangkabau dalam kerangka kepemimpinan pemerintahan lah misalkan kan, itu harus cepat lo menemukan pola yang pas kan. Sekira-kira misalnya ya kalau pai ke surau, pai sholat jamaah, itu merasa sudah umum ya kan. Ada yang lebih khas, mencirikan yang khas misalnya. Ya misalnya Bamande Hangke misalnya, Stan. Jadi Pak Wali Kota kita ada mandangkeknya di kota yang lain. Pak Gubernur kita ada mandangkeknya di negari sana, situ gitu. Iya. Nah, jadi nyo ndak datangnya ke negari itu, lalu nyo bawa dana zakat, lu nyagi orang miskin. Nah, itu bukan kan dirinya yang sebagai unsur pemerintahan tinggi, enggak. Malah ninya pai kampung di sana. Hadirnya ke kampung itu sebagai anak kemanakan. Bamamaknya di situ, Bamandangkeknya di sini. Nah, mungkinnya akan dikenal orang sebagai kemanakan, ya kan? Saya gubernur orang kemanakan mas ya. Iya mantap kok. Itu ide kok Bang. Jadi kalau inyo tiba sebagai gubernur atau sebagai bupati, pemimpin awak kok, makanya akan tiba sebagai ya tingginya tingginya. Padahal kalau baca di Minang, tinggi di Banjuang, gadang di Balambuk gitu tiba. Batu aja, tidak salah kemudian pemimpin awak pergi ke satu daerah. Di situnya ada mandangkeknya. Ada mandangkeknya. Atau sampai melakok lah. Sampai melakoknya ada di situ. Bukan hanya sekedar menerima gelar kehormatan, karena gelar kehormatan lah ada di inyo, karena Minang. Itu berbeda kesan yang muncul, kesan yang akan awak mainstreaming tadi, Sultan. Iya. Berbeda mana jo ketika misalkan datang pemimpinku ke negari-negari, ini cari orang miskin, ini antan bantuan ke rumah orang miskin tuh. Tentu ya mengganggu orang miskin kan di. Kok miskinan balambang Pancasila kayak, pas tempel rumahnya kan. Miskin legal kayak. Miskin legal. Kan ada lo miskin enggak legal. Cara legal tuh kan pas tempel tuh. Ini orang miskin apa tempelan tuh. Itu dia kiahnya tuh ya. Tapi kalau misalkan
nyo tahu kok. Iya. Awak kan punya data kan? Iya, Pemimpin betul, punya betul. data berapa orang miskin. Sukunya tuh, emak tuh. Nah, misalnya, suku Jambu mah. Biarlah ke situ mah dulu. Jadi anak angkek mau di situ dulu. Beko kemudian kok dari anak kok mah. Kok dari kemanakan kok mah. Jadi konstruksinya si KDM inyo mendulukan budaya, iko bisa kita pakai tapi harus ada penyesuaian. Penyesuaian jo. Ke arifan awak loh. Yo, nyoba ruang-ruang bak durian, Ya badurian pada murabu ya, itu kan. Iya. Ada beda-bedanya gitu. Tapi semangatnya dapet dah. Semangatnya dapet. Salah satu bagi Cik Bang tadi, ya kan tidak salah juga kan seorang pemimpin awak tuh mempraktekkan budayanya dengan cara inggoknya mencukam abangnya inggoknya mencumpu gitu tibonya. Iko kan satu paham yang ancak juga sih Bang, tapi kok asik sih Bang ketika seorang pimpinan tibonya ke satu daerah. Oke, formalitasnya berjalan. Iya. Tapi ada yang tidak formalnya. Kamalai, ambo ke rumah kayak mau celo. Iya. Iya. Dan itu kan bagian awak. Bagian awak. Itu budaya awak. Budaya awak itu. Dan iko terlepas dari apapun, inyo budaya itu tidak menjadi jargon tuh. Tapi aplikasinya lah. Aplikasi. Bagi Cik Bang tadi tidak maragi ekonomi miskin kok jadi kenakan saya aku dan jumlahnya kan kita bukan bicara jumlah tuh orang Minang kalau sebenarnya kalau dia golon jadi sakit hatinya mah. Iya. Iyalah. Ya. Dan itu pun yang paling efektif itu kan ketika menghilangkan batas-batas struktural yang kaku itu. Ya, jadi timba baliknya kan ada pula. Ya kan ketika awak minta bantuan ke pemimpin awak ya oke lah surat menyurat dalam tata persuratan awak ikuti pula kan. Iya, iya. Cuman kok ada kemanakan mama yang di sini bla. Ya setidaknya gitu Bang ada poin yang paling hasilnya kan timbul tuh Bang bahwa gitu seorang Minang ya untuk merendahkan dirinya di mata orang lain pun dia tidak akan mau tuh. Tulang punggungnya kareh. Iya. Jadi ketika nyoka minta bantuan pun inyo ndak kan malunak. Iya memang lunak gigi tulang gigi pada lidah. Iya. Cuman di usahanya ndak terpijak gitu. Iya. Berarti iko salah satu. Ada yang kedua. Tadi kan wak sabut KDM-nya memakai baju yang beridentik kebudayaan inyo. Bisa ndak kalau wak tambah loh, wak coba aplikasikan iko kali itu tuh sangat besar tuh ide besar Bang Sabut tadi itu sebuah ide besar tuh. Itu ndak main-main ide tuh. Kalau seandainya seorang gubernur punya Mandiangke di Solo, Mandiangke di Pasaman, Iko itu gitu. Sehingga Nyotibo itu bukan sekedar hanya sebagai pimpinan, tapi bagian lah. Bagian tak pisah. Iko ide besar ya. Mungkinnya kemanakan, mungkinnya anak, mungkinnya mama. Iko pun sebenarnya kalau nampak di orang gue nggak main politik, kok lah bayang dia juga. Lah bayang kata sampai kok. Silakan karena memang itu yang kita harapkan, ingin membawa budaya Pak. Cuman Iko di luar tuh ada celai tadi kan yang memakai baju kok. Simbolik kan simbolik. Bisa ndak toh ndak pernah lo nampak lah ada pemimpin awak tuh dalam kehidupan yang santai seperti KDM yang harian punya memakai tuh nyinyir detanya kalau di awak kan. Kalau wano harian mungkin bagal lembong baik kok. Bisa ndak itu dicoba diformulasikan seperti KDM? Bisa juga. Awak kan tahu Sultan di Sarugo Adam dan Hawa itu kan ada pakaiannya. Iya. Ketika ini melanggar aturan di Sarugo, dan nyolah harus dikirim ke bumi lebih cepat kan? Kan ada pakaiannya. Cari lo pakaiannya. Cari lo pakaiannya. Itu kan cerminan itu kostum. Di bumi dipijak di selangit junjung. Kalau memang ingin memainstreaming ke Minangkabauan itu sebagai budaya dalam laku harian, ya kostumnya itu harus ditunjukkan. Diferensiasi beda dari yang lain. Balik tadi kayak yang tadi Sultan, awak ini memang harus punya kesadaran kamera kan. Kamera di mana-mana. Narsistik yang baik, yang baik ya. Itu halal saja gitu. Iya. Coba kemas lah yang cocok. Kaba galembongnya, kaba baju teluk pelangonya, baju kemudian Cino, Sarawak-Batia. Apa lagi? Kalau kostum. Iya pakai. Di Bodo Kandung aku pakai pakaian telakuang tikulua. Pakai tikulua. Tikulua keturunan gadang atau tikulua baju basi. Iya.
Tapi itu kanlah dilakukan, cuman kan belum di mainstreaming sebenarnya. Jadi Kunci menurut di mainstreaming mengamplify-nya supaya masuk ke mainstream-nya. Iya, iya. Itu perlu dipakuai kok. Gemanya. Jadi tidak sekedar di acara-acara formal saja lah. Enggak. Bahkan kau perlu kejutan-kejutan kecil. Ya, assalamualaikum ya pagi itu hari Senin kan. Iya. Lain lo kayak apa ini mah? Itu akan jadi poin dia bang. Iya, iya. Giko le bang, sebagai penutup le bang. Berarti sebenarnya nampak dewak tadi beberapa ritme lah dari beberapa diskusi waktu. Mulai dari yang pertama tadi bahwa permasalahan yang bang cemaskan tadi itu sebenarnya bang Jawe bahwa Minang itu sendiri masih ada dan tetap akan ada. Setidaknya pada personal masing-masingnya, gitu kan? Yang kedua, ketika inyo bicara harus bergerak, harus nampak. Alam mengajarkan bahwa jangan tergesa-gesa. Kayak menurut tiponya. Karena batang baringin sampai basanda tadi, tunan urik sampai baselo tadi, dan akanya sampai bagantuang tadi itu adalah butuh proses. Kalau nya tergesa-gesa bisa batang toge. Batang toge namanya. 2 hari sudah palah pesalero. Oke. Dan tadi Bang Kecenjo bahwa sebenarnya aplikasinya ada panadolnya mungkin dengan cara tadi ya. Pemimpin-pemimpin mulai memakaikan simpul-simpul adat tadi atau kebudayaan lah dalam kehari-harian. Misalnya tadi malako atau aplikasikanlah malako tuh. Itu akan besar pengaruhnya, sangat besar. Orang akan mengecen inyo bukan lagi gubernur tapi bagian dari kami. Iya. Kamanya gubernur tibo mama kami. Kamanakan kami, anak kami. Bupati tibo sianyo, dunsanak kami. Sehingga gapnya jadi geser. Iya. Oke. Dan yang tadi bisa juga membuat sebuah hip atau kejutan-kejutan dengan memakai simbol-simbol tadi, baju, baju. Dan sebenarnya lah terjadi tapi tidak di mainstream. Kini didorongnya ke mainstream. Nah, mungkin ASN bisa lo suatu saat kok. Pakai baju lembong laki-laki, produksi pakai baju kurung ya kan. Di belakangan kan sudah, cuma ya di tidak termainstream ya. Mainstreaming. Sekali-sekali dek ke bupati kan tibo pakai juga lembong ya ke angge saran langsung ya. Langsung ke gelanggangnya sudah. Iya. Terakhir Bang, sebagai penutup. Bang, sebenarnya itu kan wujud Minang sebenarnya diskusi Pak kok. Mungkin ada yang ketidaksesuaian, biasanya dia ada kesesuaian di antara berdua. Ada satu kalimat bahwa Minang itu adalah harmoni dalam kontradiksi, bukan harmoni dalam variasi tapi kontradiksi. Berdebat, berdiskusi, berbeda pendapat adalah Minang. Termasuk sebenarnya kawan-kawan atau dunsanak kita yang kemudian mengatakan, oh kami tidak mau Minang pendapat kami. Ya, itulah Minang. Ya kalau perdebatan atau pertengkaran itu berhenti, maka Minangkabau juga berhenti. Itu lagi. Nah, itu kan harmoni dalam kontradiksi. Kini Bang, kan raso lapang hati kalau kurang Bang. Ada yang mengatakan bahwa Nanden batuan itu salah. Ya, sedangkan di Minang tuh ada budaya lapau, painya baduo, kalapau, di lapaunya badebat, bahkan siram kopi, pulangnya baduo aja lihat. Ikut Minang. Kalau pulang ndak baduo berarti nak Minang lah. Cara menyikapinya Bang dengan arus kini yang kemudian Allah menjadi kultusnya Bang, yang batu tuh densen. Itu salah gitu. Caranya Bang. Itu memang ada juga ketikonya tuh. Ada ketikonya itu bisa dipakai. Titik dari teh, haju dari hulu. Ada ketikonya. Tapi kalau lalas, ayo, ada akhirnya ya artinya hasilnya klaim kebenaran jadinya, kebenaran tunggal. Sementara kebenaran itu bagi orang Minang berdiri sendirinya. Jalan mencarinya apa mau pakai. Dan semua bisa akses kebenaran tuh. Semua bisa mengakses kebenaran tuh. Semua bisa memproduksi kebenaran tuh. Jadi dua sama rendah, tagak sama tinggi tadi itu di situ pasangnya menurut yang Bostan. Jadi ndak ada nan bana surang, ada salah satu motif ukiran di Minangkabau itu. Kalau soal motif kalau bisa luak beraja ada ada yang ahlinya.
namanya Saluk Laka Sultan. Saluk Laka sampai nyo dianyam dari lidi Kerambi atau lidi Anau biasanya. Iya. Nyo bisa menjadi alih sampai nanange itu, pariwa ange itu tidak masalah. Tapi Sultan dari sebanyak tu lidi tak ada yang menonjol keluar Sultan. Ujungnya menyuruh ke dalam sedonya. Tidak ada cialah yang keluar. Ada yang keluar. Jadi kan eksistensi atau narsisme tadi itu tidak muncul di situ. Eksistensi pribadi, eksistensi personal pribadi muncul. Menyuruh sedonya Sultan. Dan inyo padahal tanpa meletakkan sesuatu yang aneh. Iya. Dan inyo cuma lidi. Cuma lidi. Nah, lidinya masuk ke dalam sadonya. Ujungnya itu. Ujung dari lidi. Ini kan ujung kan bisa dipahami sih kan. Ujung dari lidi itu menyuruh ke dalam sadonya. Nah, itu menurut Ambo salah satu prinsip dalam bagaimana sesungguhnya mencari kebenaran di Minangkabau kan, atau eksistensi Minangkabau itu seperti itu menurut Ambo gitu. Jadi abang mengatakan yang lidi tadi itu kalau setelah cieknya keluar mungkin kirarak gina raraknya berarti ya kalau sawananya gini kok masalahnya kan mana rarak Sultan lidinan keluar surang tuh anguinya itu coba ikolah kasanahnya Minang. Awak kan sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu yang kemudian memang lebih tinggi itu kalimatnya bahwa eksistensi pribadi di Minang itu boleh, tapi ujungnya ke dalam. Ujungnya ke dalam. Bukan keluar gitu kan. Keluar. Dan itu disimpulkan juga dalam boleh eksis, boleh sampaikan, tapi nilai kebersamaannya dimukukan. Dimukukan. Nilai manapun dadonya di belakangan. Di belakangan. Dan perdebatan silakan. Iya. Bahwa kebenaran di Minang itu memang bersifat absolut. Sebuah kebenarannya universal, tapi bisa diakses, dan siapapun. Tergantung akses lah ya. Kalau nya agak tinggi tentu nampaknya agak lapang. Kalau nya agak rendah itu tersampi penceliannya. Memang kok semakin tinggi semakin gate yang terjadi pencelian lapang itu kan. Jadi setitik ayah dalam pindangnya Sultan. Tapi di sinan berenang ikan rayo. Ale tentu di itu sero di pun nonton. Ayah sagalu ya ayah setitik dalam Pinang. Setitik ayah dalam Pinang. Sinan baranang ikan rayo. Ikan rayo itu kadangnya anak Pinang itu kadang caro. Tapi sebenarnya itulah khazanah-khazanah gitu mengamini bahwa sebenarnya sampai hari itu bukti. Itu bukti. Abang mengatakan tadi itu pun bukti bahwa sebenarnya Minang itu tidak hilang loh. Tidak hilang. Dan sebenarnya siapapun akan bangga dengan Minangnya dan akan tetap menghidupkan Minangnya. Namun tinggal caranya bagaimana lagi di bawah. Iya. Engkau boleh anda mau simpulkan Giko? Minang itu tidak tidak semati yang kita bayangkan. Ini akan tetap bergerak. Bahkan ada yang Ambo kan ingin mendorong abang mengatakan cerita awal tadi ya. Cuma Ambo takut dia mendaku saja juga. Ambo mengecen tadi kok dalam diskusi sebelumnya Ambo lah bahkan mengecen kok dengan beliau. Bahkan adat basandi syarak basandi kitabullah kalau ndak dipahami tanpa ada pendalaman, mangkoinyo perlu diperdebatkan. Perlu, nah Bang. Jadi kepada dun sana Minang itu adalah dengan diskusi kami itu menurut kami adalah Minang itulah kontradiksi tadi dan harmoni dalam kontradiksi itulah Minang. Dan biarkannya tetap berkontradiksi karena tanpa ada kontradiksi musik tidak akan ada harmoninya gitu. Dinamikanya enggak ada gitu. Jadi dun sana selalu mungkin itulah cerita kami kini. Mudah-mudahan dan sana mendapat kesimpulannya, walaupun sebenarnya Ambo tidak berani menyimpulkan lah dok, karena kalau Ambo simpulkan seakan-akan Ambo orang yang mampu menyimpulkan Minangkabau. Tapi setidaknya Ambo cuman mengatakan bahwa Minangkabau sampai kapanpun selaginya masih melakukan dialektikanya, melakukan diskusinya, adu pemikirannya, mangko di satu Minang tuh masih ada. Ketika
kita masih mengatakan Minang nan kini jo dulu ndak samo, di saat itu Minang masih ada. Mungkin itu yang dapat kami katakan hari ko, diskusikan. Suatu saat kalau ada waktu kami akan temui beliau lagi, karena beliau cukup asik untuk dibawa berbicara. Walaupun ada yang bertahan-tahan, kalau mau ndak bertahan malah poho. Ambo dan beliau undur diri, kami dari Sulawesi undur diri yo. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.